Beberapa hari terakhir ini, konflik antara Fadel Muhammad dan Sri Mulyani banyak menghiasi berbagai media saat ini. Wakil Ketua MPR itu sampai meminta Presiden Jokowi untuk memecat Sri Mulyani. Padahal persoalannya hanya menyangkut anggaran untuk kegiatan MPR yang dipotong Sri Mulyani. Kecurigaan pun mulai muncul. Ada apa ini sebenarnya? Maka terbongkarlah hutang BLBI Fadel Muhammad sebesar 136,4 miliar rupiah yang belum dilunasi ke negara. Bahkan mulai dikait-kaitkan dengan kisah konflik antara Abu Rizal Bakri dan Sri Mulyani tentang hutang-hutang Bakri yang belum dilunasi. Fadel dan Ical, panggilan akrab Abu Rizal Bakri, adalah sama-sama kader Golkar dan sama-sama pengusaha. Fadel disebut-sebut salah satu yang menggolkan Ical sebagai ketua umum Partai Golkar. Dan ketika Ical terpilih jadi ketum Golkar, Fadel ditempatkan sebagai waketum Golkar. Nah, disinilah dicari benang merahnya antara Ical dan Fadel. Maka terkuaklah konflik panjang Abu Rizal Bakri dan Sri Mulyani. Dari kasus pajak, Senturi, Lapindo, hingga BLBI. Ketika Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan di era Presiden SBY, ia hendak memaksimalkan pendapatan negara, terutama untuk menggenjot perusahaan-perusahaan untuk melunasi pajak. Dan ditemukanlah beberapa perusahaan yang tidak melunasi pajak karena terlibat kong kali kong dengan petugas. Seperti dikutip dari tirto.id, pada akhir 2009, Direktur Jenderal Pajak Muhammad Ciptarjo mengungkap 3 nama perusahaan tambang yang menggemplang pajak sampai 2,1 triliun rupiah. Perusahaan tersebut adalah PT Kaltim Primakol, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Arutmin Indonesia yang semuanya berada dalam naungan Bakri Group. Ada yang menduga temuan ini adalah serangan dari Sri Mulyani kepada Ical yang ketika itu sudah ramai diberitakan tengah berseteru. Sri Mulyani tidak mau berkomentar apapun terkait temuan itu. Sementara Ciptarjo membantah dugaan tersebut. Pisahkan dengan politik, katanya. Setahun sebelum ramai soal penggemplangan pajak, Sri Mulyani dan Ical juga berselisih tentang penjualan saham. Bursa saham di Indonesia terdampak pun dengan salah satu perusahaan Bakri Group, PT Bumi Resources Tbk atau PT Bumi. Saham mereka rontok dari sekitar 8 ribuan rupiah selembar menjadi hanya 425 rupiah. Perusahaan Bakri lain pun ikut terkena masalah. Ical kesal karena dia menolak menutup perdagangan ketika harga saham Bakri Group tengah jatuh. Ketika Bursa Efek Indonesia atau BEI mengatakan akan membuka kembali perdagangan, ada intervensi dari pemerintah agar itu tidak terjadi. BEI enggan mengungkap siapa pemerintah yang melakukan campur tangan, tapi Sri Mulyani menyebut sosok itu tak lain adalah Ical. Daftar keributan bertambah panjang ketika pada Agustus 2008 Departemen Keuangan meminta imigrasi mencekal 14 pengusaha batu bara, termasuk petinggi di grup Bakri, karena menunggak pembayaran royalti kepada negara. Selama 7 tahun, hutang itu mengendap
hingga 3,9 triliun rupiah. Masih pada tahun yang sama, Sri Mulyani yang ketika itu menjabat pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menolak manuver Bakri yang hendak membeli 14% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Sri Mulyani memilih memprioritaskan perusahaan negara PT Aneka Tambang untuk mendapat saham tersebut. Perusahaan itu tidak kuat menyetor modal dan pada akhirnya Bakri berhasil mendapat 75% dari 14% saham tersebut. Ditarik jauh ke belakang, pada tahun 2006, Sri Mulyani mulai sedikit menyentil Ical karena kasus luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Sri Mulyani tidak mau uang negara digunakan untuk mengganti rugi kesalahan swasta. Pada akhirnya APBN 2006 memang disisihkan untuk membantu korban terdampak kelalaian tersebut. Tapi tetap saja, setidaknya Bakri harus merogoh kocek 4 triliun rupiah. Selain itu, panas dingin kasus Senturi ikut juga terungkap. Barangkali yang paling bernuansa politik adalah perkara Bank Senturi. Kasus ini juga bisa dibilang pukulan paling kuat dari kubu Bakri kepada Sri Mulyani. Bank Senturi yang bermasalah mendapat kucuran dana 6,7 triliun rupiah dari pemerintah. Karena jika tidak dibantu, bakal memberikan dampak sistematis terhadap perbankan. Sebagai Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kala itu, Sri Mulyani tentu berperan penting dalam menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal yang berdampak sistematis. Keputusan tersebut belakangan membuat Sri Mulyani jadi bulan-bulanan para politikus. DPR kemudian membentuk panitia khusus atau pansus hak angket Senturi untuk investigasi lebih lanjut. Kebijakan ini dianggap keliru, sementara Sri Mulyani bersikeras itu adalah benar untuk negara. Sri Mulyani heran karena dalam rapat kerja dengan DPR pada Februari 2009, kasus Senturi tidak dibahas sama sekali. Tapi tiba-tiba saja dipermasalahkan pada Agustus 2009 sebelum rapat kerja lagi antara DPR dengan Kementerian Keuangan. Menurut Sri Mulyani, pembentukan pansus adalah usaha lawan politik untuk menjungkalkan dirinya dari posisi Menteri Keuangan. Sri Mulyani menuding Ical, saat itu Ketua Umum Partai Golkar, adalah otak di balik pembentukan hak angket. Dalam konteks inilah pernyataan Abu Rizal Bakri is not happy with me keluar. Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengatakan bahwa tidak berharap seorang pun di Golkar akan adil atau baik kepadanya. Ada pihak yang menganggap bahwa pembentukan pansus memang hanya upaya Ical membereskan masalah bersama Sri Mulyani Indrawati. Ical pun tentu membantah semua tudingan tersebut. Rumornya memang begitu, tapi itu cuma rumor. Yang jelas, kasus Bank Senturi adalah masalah nasional yang harus jelas kasusnya. Sebelum pertemuan pansus, sebenarnya Presiden SBY meminta Sri Mulyani menemui Ical di kediamannya di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Tujuannya agar Partai Golkar tidak memberikan dukungan terhadap pembentukan pansus. Seorang politikus Partai Golkar, Hari Asar, mengaku mendengar kabar bahwa Sri Mulyani sampai mencium tangan Ical
agar permintaan SBY terkabul. Setelah pansus berjalan, DPR dan Ical mendorong agar Sri Mulyani diberhentikan sementara dari jabatannya. Tak heran jika asumsi bahwa semua ini hanya usaha politik untuk mengusir dua teknokrat, yakni Sri Mulyani dan Budiono, semakin menguat. Sejarah panjang konflik Sri Mulyani dengan Bakri ternyata belum berakhir. Pada 2020, Sri Mulyani menagih hutang PT Lapindo milik Bakri sebesar 773,78 miliar rupiah. Kemudian, belum lama ini, pada September 2021, giliran perkara BLBI yang dijadikan alasan untuk menyasar keluarga Bakri yang sampai sekarang belum juga dilunasi. Satgas BLBI baru-baru ini memanggil dua anggota keluarga Bakri, yakni Nirwan Dermawan Bakri dan Indra Usmansyah Bakri, yang termasuk obligor atau penerima hutang BLBI untuk melunasi hutang yang jumlahnya mencapai 22,7 miliar rupiah. Dengan perkembangan terbaru ini, kita mungkin akan kembali melihat drama perseteruan antara kedua belah pihak untuk kesekian kali. Pastinya, Sri Mulyani tidak dibiarkan sendiri oleh Presiden Jokowi menghadapi konglomerat yang menguras uang negara. Jika di era Presiden SBY, Sri Mulyani dibiarkan ditekan oleh mereka, tapi era Jokowi jangan harap bisa sama. Dengan hadirnya Satgas BLBI melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021, maka itulah bentuk dukungan dan perlindungan Jokowi terhadap Sri Mulyani. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.